Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang doa. Doa itu ada yang panjang, detail, dan lengkap, ada yang singkat dan jelas. Namun apapun itu, panjang atau pendek, doa itu menakjubkan. Karena doa adalah sebuah perjumpaan antara pencipta dan yang diciptakan. Dan itu hanya mungkin antara manusia dengan Tuhan. Dan karena itu menakjubkan. Kita menciptakan sesuatu, misalnya mobil, tapi kita nggak bisa ngobrol dengan mobil itu. Atau mobil itu ngobrol dengan kita, nggak bisa. Kita melukis, menciptakan sebuah lukisan. Kita nggak bisa ngobrol dengan lukisan itu. Kita bisa, tapi lukisannya nggak bisa. Nah, dalam doa, Allah yang menciptakan kita bisa ngobrol sama kita bisa ngobrol sama Allah, sama Tuhan. Menakjubkan menurut saya. Dan di dalam Injil ada contoh doa yang luar biasa, hebat. Doa yang singkat dan langsung dikabulkan oleh Tuhan. Doanya sederhana dan sangat singkat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini orang buta yang berada di pinggir jalan di kota Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus tetap lewat, dia berteriak lebih keras, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan berhenti memperhatikan doa itu. Mengapa? Karena persis doa itu menyentuh hati Tuhan sendiri. Allah adalah kasih. Dan ketika orang buta itu minta dikasihi, Tuhan tidak bisa menolak. Dan memang doa itu menunjukkan dan mengungkapkan betapa hidup saya itu ada di dalam kasih Tuhan. Hidup kita itu ada di dalam belas kasih Allah. Dan itu adalah sebuah kepasrahan total penuh. Karena itu doa yang sangat menakjubkan, sangat singkat, tetapi tepat pada sasarannya. Tuhan, kasihanilah aku. Maka sebelum kita melanjutkan doa Ekaristi atau ibadat sabda biasanya dimulai dengan Tuhan kasihanilah kami. Sebuah sikap batin, sikap dasar bahwa hidup saya, kegiatan ini, segalanya ada di dalam tangan kasih Allah. Allah yang berbelas kasih. Itu ungkapan iman yang sangat mendalam. Dan ketika doa itu dilanjutkan, Tuhan mengatakan apa yang kamu minta supaya aku lakukan buatmu. Dan orang buta itu mengatakan apa yang sungguh dia butuhkan. Supaya saya melihat. Kebutuhan dasar yang sangat konkret dan sangat ajaib. Melihat. Dan Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau melihat. Dan menakjubkan sekali. Dia berbahagia sekali karena untuk pertama kali dia melihat. Dia bersuka cita, dia memuji Tuhan dan betapa ajaibnya melihat. Pertanyaan saya, seberapa sering Anda bersyukur karena melihat? Kapan Anda begitu bersuka cita karena melihat? Di dalam teks lain doa yang sama juga didoakan oleh orang yang lumpuh. Tuhan kasihanilah aku. Dan kemudian Tuhan mengasihani dia dan dia bisa berjalan. Berjalanlah dan angkatlah tilammu. Dan ketika itu dia melompat-lompat karena untuk pertama kali dia bisa berjalan. Bersuka cita, memuji Tuhan, melompat-lompat. Pertanyaan saya, kapan Anda melonjak-lonjak kegirangan
karena bisa berjalan. Atau nunggu nanti ketika Anda sudah didorong di kursi roda. Kapan Anda menari karena mendengar bunyi musik yang begitu indah. Bersukacita karena Anda mendengar. Dalam tradisi agama-agama besar, ada yang namanya pencerahan. Dan pencerahan itu adalah melihat, mendengar, merasa, berjalan. Ketika saya memfoto bagian belakang dari gereja, ada jalan di belakang gereja, malam hari dengan lampu-lampu yang indah, saya foto dan kemudian saya upload. Banyak yang terkejut dan heran. Ternyata gereja kita indah sekali. Ada sisi indah yang luar biasa. Dan mereka tidak melihat. Pencerahan, enlightenment adalah melihat, mendengar. Seringkali kita melihat tetapi tidak melihat. Mendengar tetapi tidak mendengar. Karena sebetulnya kita tidak melihat, tetapi saya berpikir saya melihat. Saya yang melihat. Seperti ada satu makhluk di dalam diri kita yang namanya saya. I, me yang melihat. Padahal I, me yang melihat itu tidak ada. Itu hanya konsep, hanya pikiran, ego yang ingin bertahan. Padahal tidak ada. Melihat yang melihat. Lalu siapa yang melihat? Yang melihat adalah kesadaran. Kesadaran melihat. Cinta melihat lewat mata fisik. Karena ketika kita diciptakan, kita adalah citra Allah yang adalah kasih. Maka siapa yang melihat? Kasih yang melihat. Siapa yang mendengar? Kasih yang mendengar. You are love. Bukan I, bukan me yang dibentuk sejak kita lahir karena lingkungan, karena pendidikan, karena orang tua, karena budaya. Ilusi, ego adalah ilusi. Tidak ada sesuatu di dalam diri kita yang menggunakan mata kita untuk melihat. Tidak ada. Yang ada adalah the love, using our eyes to see the world. Kasih memandang dunia ini lewat mata fisik kita. Kasih mendengar musik indah lewat telinga fisik kita. You are love, tanpa batas, tanpa bentuk dan abadi. Maka Anda mengalami pencerahan kalau Anda melihat, Anda mendengar, Anda berjalan. You are love. You are life. You are wonderful. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan ego yang sangat egois, yang sangat terbatas, yang tidak mudah dipuaskan. Maka berbahagialah karena ketika engkau sadar bahwa engkau adalah kasih dan hidup itu sendiri, yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah rasa syukur. Karena kemudian kita satu dengan Tuhan yang adalah sang kasih sempurna. Dan memang Anda selalu ada di dalam Tuhan. Selalu dikasihi oleh Tuhan. Tanpa batas. Karena kasih memang tanpa batas. You are love, you are life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.